Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya lah kita masih bisa berada dalam keadaan sehat yang sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga hari akhir kelak, dan juga semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini Ana akan berbagi sedikit tentang asas-asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri adalah rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau kufur kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada Rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat yang sejauh-jauhnya. Sedangkan dalil yang menunjukkan tentang rukun iman yang keenam terdapat pada hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis Jibril ketika malaikat Jibril menyamar dan meminta kabar tentang iman kepada Rasulullah. Fa'akhbirni anil iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Mengapa rukun iman yang keenam ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk, atau beriman kepada qada dan qadar Allah ini adalah termasuk bagian dari beriman kepada Allah Ta'ala. Ngomong-ngomong soal beriman kepada Allah Ta'ala, apa sih iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah adalah berkeyakinan dengan teguh dengan wujudnya, dan Allah adalah Rabb. Rabb ini adalah pencipta, pemilik, dan mengatur segala sesuatu, dan yang paling berhak untuk diibadahi
hanya kepadanya tanpa beribadah kepada yang selainnya, yang memiliki sifat yang sempurna dan yang suci dan bebas dari segala sifat kurangan. Iman kepada Allah dibagi menjadi 4, yaitu beriman kepada wujudnya, yang kedua beriman kepada rububiyahnya, yang ketiga beriman kepada uluhiyahnya, dan yang keempat adalah beriman kepada asma dan sifatnya. Tidak mungkin bagi seseorang untuk beriman kepada Allah kecuali orang itu telah beriman kepada wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Iman kepada rububiyah Allah adalah berkeyakinan dengan teguh bahwasannya hanyalah Allah semata Rabb segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan pengatur segala sesuatu. Tidak akan sempurna iman seseorang kepada rububiyah Allah jika ia tidak meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan tidak ada yang maha pencipta selain Allah, dan Allah pemilik segala sesuatu dan yang maha pencipta, dan tidak ada yang maha pencipta selain Allah, dan Allah adalah pengatur segala sesuatu dan tidak ada yang maha mengatur selain Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah, dan yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum.